Tidak bisa disangka lagi bahwa Salatiga memiliki banyak bangunan bersejarah. Salah satunya adalah rumah dinas wali kota. Gedung ini dibangun sekitar pertengahan abad ke-19 dan sampai sekarang masih berdiri kokoh. Arsitektur gedung ini sangat cantik. Ada kombinasi antara gaya Eropa dan tradisional, sehingga dikenal dengan sebutan arsitektur Indo-Eropa. Arsitektur Eropa tampak dari dinding, jendela, pintu, serta lantainya yang terbuat dari marmer. Sedangkan ciri tradisional tampak dari bangunan pendopo dengan model kunjungan yang ditopang dengan tiang-tiang besi. Gedung ini menyimpan banyak cerita, karena beberapa orang terkenal pernah menghabiskan waktu di gedung ini atau punya kenangan di sini. Pada zaman Belanda dulu, Ketua Majelis Indisker pernah tinggal di sini. Indisker adalah gereja tertua di Salatiga yang dibangun pada tahun 1823. Warga Salatiga sekarang mengenalnya sebagai GPIB Taman Sari karena lokasinya berada di kompleks Taman Sari. Awalnya gedung ini adalah gudang mesiu. Namun setelah terjadi ledakan, bangunan tersebut berubah fungsi menjadi gedung gereja sampai sekarang. Sebelum tahun 1895, Salatiga berada di bawah pimpinan seorang Bupati Pribumi. Namun, pada tahun 1895, status kabupaten untuk Salatiga dihapus. Sebagai gantinya, Salatiga dipimpin seorang asisten residen yang tinggal di rumah ini sejak tahun 1903. Sejak saat itu, bangunan ini dikenal sebagai woning atau kediaman asisten residen. Selain rumah induk, ada bangunan lain di sebelah barat yang dipakai untuk kantor sang asisten residen. Bangunan tersebut terlihat kokoh dengan tiang-tiang penyangga yang besar seperti bangunan pada zaman Renaissance. Semula di halaman belakang kediaman asisten residen ini terdapat lapangan tenis. Hanya orang Belanda yang bermain tenis di sana. Kebanyakan adalah kolega sang asisten residen. Lama sesudah itu, lapangan tenis di belakang rumah dinas asisten residen ini dibongkar dan didirikan gedung bertingkat. Semula dipakai untuk bank, tetapi di kemudian hari menjelma menjadi Grand Wahid Hotel. Sebelum menjadi kediaman asisten residen, seorang penyair besar dari Prancis pernah tinggal di sini. Dia adalah Arthur Rimbaud. Meski dirinya seorang seniman, tetapi Arthur Rimbaud tertarik menjadi tentara bayaran, yang kemudian mengantarkannya ke Salatiga. Waktu itu, pemerintah Hindia Belanda sedang menghadapi Perang Aceh. Karena banyak menelan kekalahan, maka mereka menurunkan tentara bayaran yang direkrut dari Eropa. Para tentara tersebut ditampung sementara di Salatiga untuk aklimatisasi dengan iklim tropis. Arthur Rimbaud yang mendaftar di konsulat Belanda di Eropa akhirnya bergabung sebagai tentara bayaran. Di Salatiga dia bergabung dengan tentara Knil Hindia Belanda yang sudah lebih dulu ada.
Alur cerita berubah ketika Arthur Rimbaud tahu bahwa Perang Aceh banyak menelan korban tentara bayaran. Nyalinya menjadi ciut dan akhirnya batal menjadi tentara bayaran. Momen selanjutnya, Arthur Rimbaud pergi ke stasiun Tuntang. Dari sana dia naik kereta api jurusan Ambarawa, Tuntang, Semarang. Tentang Salatiga sendiri, Arthur Rimbaud menggambarkannya sebagai negeri yang banyak lada dan beriklim basah. Dari Semarang, Arthur Rimbaud melanjutkan perjalanan pulang ke Eropa dengan menggunakan kapal laut. Pada tahun 1997, Duta Besar Prancis untuk Indonesia memasang sebuah plakat peringatan di kompleks rumah dinas wali kota ini. A.J. Baron Quarles adalah asisten residen pertama di Salatiga. Dia tinggal di gedung ini selama 5 tahun, dari tahun 1903 sampai dengan 1908. Setelah beberapa era asisten residen berlalu, maka Salatiga dipimpin oleh seorang burgemeester atau wali kota. Burgemeester terakhir adalah Willem Husson. Pada masa kolonial dulu, bendera Belanda selalu berkibar di gedung ini. Namun, ketika Jepang masuk Salatiga, maka bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera Jepang. Willem Husson sendiri akhirnya diasingkan ke luar negeri. Pada tahun 1952, gedung ini menjadi saksi sejarah pertemuan Bung Karno dengan Hartini. Pada waktu itu, Bung Karno melakukan kunjungan kerja ke Salatiga. Setelah berorasi di lapangan, Bung Karno singgah di gedung ini untuk menikmati jamuan sayur lodeh yang disajikan oleh Hartini. Saat itulah Bung Karno jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Hartini dan akhirnya menikah di Cipanas. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini menjadi rumah dinas wali kota Salatiga. Hampir semua wali kota Salatiga berdiam di gedung ini semasa menjabat sebagai wali kota. Saat ini, rumah dinas wali kota Salatiga tersebut telah menjadi bangunan cagar budaya kelas A. Artinya bangunan ini harus tetap dipertahankan sesuai bentuk aslinya, seperti waktu dibangun pada pertengahan abad ke-19 lalu.